Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Pada saat ini kita berjumpa. Perkenalkan, nama saya Depi Rahmat Loli. Saya tamatan dari Sekolah Alkitab Palembang. Mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus pada saat ini. Kami mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Renungkan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Kau pakai hamba-Mu Bapa menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Di Tuhan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan tema kita, yaitu jangan pernah menyerah. Apa itu menyerah? Menyerah yaitu pasrah dengan keadaan dan tidak mau berkembang dan bertumbuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Putus asa akan hidup. Menyerah, ada banyak terjadi ketika orang sudah menyerah dalam hidupnya. Dia dapat bunuh diri, dia dapat berhenti dalam pelayanannya, dia dapat berhenti untuk berdampak buat orang lain. Saudaraku yang terkasih, ini yang kita hindari sebagai orang-orang yang percaya, supaya kehidupan kita ini jangan pernah menyerah dan tetap kita terus maju di dalam Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, yang terjadi ada menjadi faktor dalam kehidupan kita. Kehidupan orang-orang percaya yang kurang percaya akan kuasa Allah, menyerah begitu saja. Ada banyak faktor saudaraku yang terkasih. Faktornya yang pertama yaitu faktor dalam lingkungan keluarga, faktor dalam lingkungan pergaulan, faktor dalam lingkungannya bersosialnya. Baik saudaraku yang terkasih, baik faktor ketidakpercayaan dirinya. Ini dapat merusak kehidupan orang-orang yang mudah menyerah dalam hidupnya. Ketika ini terjadi, maka hilanglah harapan dan cita-cita yang ada dalam hidupnya. Karena apa? Dia sudah putus asa, dia sudah menyerah dan tidak lagi mau bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan. Bunuh diri, berhenti dalam pelayanan, berhenti untuk mengiring Tuhan. Itu yang menjadi kata-kata kepada orang yang menyerah. Itu yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada saat ini, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menyerah. Karena menyerah hanya membuat kita putus harapan dalam hidup ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini mau mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah khawatir. Kata-kata menyerah terjadi karena banyaknya kecemasan, banyaknya ketakutan dalam hidup. Banyaknya kecemasan bagaimana nantinya hidup saya ini. Apa artinya saya hidup ini? Dia tidak mempunyai tujuan hidup. Ini yang terjadi. Maka terjadilah kata menyerah dan pasrah, putus asa dalam hidup. Sehingga bunuh diri, lari dari panggilan Tuhan, lari dari pengiringan akan Tuhan. Ini yang terjadi kalau banyak ketakutan dan kecemasan. Saudaraku yang terkasih, mengajarkan kita saat ini untuk jangan pernah khawatir dan cemas. Kita akan buka di dalam Matius 14. Matius 14, saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat di ayatnya, di perikop ayatnya yang ke-28. Dikatakan di situ, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila kau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Ini menceritakan ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus juga ingin berjalan di atas. Kalau kau benar itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Marilah Petrus berjalan bersamaku di atas air, kata Tuhan. Tapi Petrus ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan dalam hidupnya. Ketika ada tiupan angin kencang, dia tenggelam dan minta tolong kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dia sudah berjalan dengan Tuhan, tetapi kebimbangannya, kecemasannya masih besar. Jangan sampai menguasai kehidupan kita, saudaraku. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Menjadi kekhawatiran kita. Kita tidak percaya akan kuasa Allah. Ketika kita sudah bersama dengan Allah, serahkanlah kehidupan kepada Tuhan dengan sungguh. Penyerahan total kepada Tuhan. Bukan penyerahan dalam putus asa, tapi penyerahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daniel adalah seorang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Daniel adalah seorang yang terus berjuang dalam hidupnya. Seorang yang setia dalam Tuhan. Walaupun banyak di sekitarnya, sekelilingnya memusuhi Daniel, membuat Daniel tertekan, membuat Daniel seakan-akan dalam hidup ini menjebak Daniel sehingga tidak putus harapannya. Tetapi Daniel tidak pernah menyerah, saudaraku. Walaupun dia sudah dalam perapian, gua singa dimasukkan, dia terus maju, saudaraku yang terkasih. Kita akan buka di dalam Daniel 6, saudaraku, ayat 11. Dengan demikian didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. 3 kali sehari dia memuji Allah, berlutut kepada Allah. Ini yang menjadi kekuatan Daniel. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak menyerah, tetapi dia yang setia kepada Tuhan. Membangun hubungan yang erat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita tidak percaya akan kuasa Allah, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Jangan serahkan di dalam keputusasaan. Jangan serahkan dalam dunia ini, tetapi serahkan kepada Tuhan dengan sungguh dan penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang, kita akan buka di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaan orang-orang yang tidak pernah menyerah adalah berpegang kepada firman Allah. Karena kunci kesuksesan dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih, adalah ketika kita berpegang dengan firman Allah. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan melalui tuntunan firman Allah. Orang-orang yang menyerah dalam hidupnya, orang-orang yang putus asa dalam hidupnya, jangan-jangan tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang menyerah, putus asa dalam hidupnya, jangan-jangan tidak ada hubungannya yang baik dengan Tuhan, tidak ada pergaulan yang baik dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak yang menyerah dalam hidupnya, jangan-jangan dia banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, tidak percaya akan kuasa Allah. Kita harus yakini ini. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada saat ini kepada kita. Biarlah meneguhkan setiap panggilan kita. Biarlah meneguhkan setiap kehidupan kita. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan pernah takut, gentar dan apapun. Tetapi kita terus berserah kepada Tuhan. Terus melangkah depan, maju bersama-sama dengan Tuhan. Terus saudaraku yang terkasih,
Ini yang menjadi firman Tuhan kepada kita, yang menjadi penuntun kepada saat ini kepada kita. Biarlah terus kehidupan kita menjadi dapat dan terus berkarya di dalam Tuhan. Karena keberhasilan ketika kita hidup di dalam Tuhan dan tidak pernah menyerah. Terima kasih, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Terus bertumbuh.